Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Susanti SPD CGP Angkatan 10 kelas 181B Kabupaten Pasuruan. Video kali ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, yang kedua, guru harus memahami tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan orang lain dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika seorang guru sudah memahami motivasi perilaku manusia, maka guru tersebut akan bisa memilah motivasi yang mana yang ada pada diri muridnya. Apabila pada diri murid masih muncul motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi yang muncul adalah masih motivasi eksternal. Maka seorang guru harus bisa menumbuhkan motivasi internal dari seorang murid yang nantinya akan memunculkan pribadi yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Berikutnya yang harus dipahami seorang guru adalah posisi kontrol dari seorang guru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Sebaiknya guru mengambil posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan murid. Sebagai seorang manajer, seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikutnya adalah pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Berikutnya yang kelima adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang mengambil peran sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, dengan tujuan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antara materi pada modul 1.4 tentang budaya positif dengan materi pada modul sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat among dalam menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat yang ada pada diri murid. Dalam budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antara semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama-sama.
Salah satu perubahan yang diharapkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi guru penggerak, kita dapat membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Sejauh ini saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan didiseminasikan kepada rekan guru di sekolah. Kemudian hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah ketika saya menemukan bahwa penghargaan berdampak kurang baik bagi murid karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum murid itu sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya ambil selama ini, yaitu sebagai pemantau dan teman. Seharusnya saya mengambil posisi manajer ketika terjadi pelanggaran budaya positif dan menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Baik, kita menuju ke pertanyaan berikutnya, yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman yang pernah saya alami adalah saya pernah menangani siswa yang bertengkar dengan temannya karena temannya ini selalu mencontek hasil pekerjaannya. Dalam hal ini saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan juga menanyakan keyakinan kelas yang mana yang sudah tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Berikutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah saya merasa bersemangat dan termotivasi untuk memperbaiki nilai diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Nah, menurut saya, yang saya rasakan adalah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai teman atau pemantau menjadi posisi manajer. Berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Baik, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Nah, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya ambil adalah sebagai pemantau dan teman. Perasaan saya yaitu saya selalu diliputi perasaan bersalah ketika harus memberikan konsekuensi jika murid saya membuat pelanggaran. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang karena murid saya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya melalui komunikasi secara efektif yang saya lakukan dengan murid. Selain itu, mereka juga menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas masalah yang mereka hadapi. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di sekolah dengan murid saya. Perasaan saya menjadi lebih tenang karena murid saya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya melalui komunikasi efektif yang saya lakukan dengan murid. Selain itu, mereka juga menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas masalah yang mereka hadapi.
Pertanyaan berikutnya yaitu sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Menurut saya, seingat saya nih ya, saya pernah, namun saya tidak tahu kalau itu termasuk teknik segitiga restitusi. Saya pernah mengatakan ya, setiap orang pasti tidak luput dari kesalahan. Saya melakukan validasi dan juga meminta murid saya mencari solusinya, namun saya tidak menanyakan keyakinan apa yang telah mereka langgar. Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal penting lainnya yang saya pelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar warga sekolah, orang tua, stakeholder di lingkungan sekolah agar pembiasaan budaya positif ini bisa dilakukan baik di rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat agar bisa menjadi suatu pembiasaan atau kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter positif dimanapun murid saya berada. Demikianlah video tentang budaya positif dari modul 1.4. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.